Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, di video kali ini atau di webinar kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk berbahasa Inggris dengan menggunakan dua tenses yang paling sering digunakan secara tidak tepat oleh teman-teman dalam berbicara bahasa Inggris, yaitu menggunakan simple past dan juga menggunakan present perfect, ya. Nah, di present perfect sendiri kita menggunakan biasanya kata kerja itu yang menggunakan ed, ya. Kalau misalnya kata kerja yang beraturan atau perubahan kata kerja dari verb 1, kemudian verb 2 dan kemudian ke verb 3. Nah, begitu juga di simple past juga menggunakan kata kerja yang menggunakan verb 1 dan juga verb 2. Nah, terkadang terkadang verb 2 itu disamakan dengan verb 3, ya, teman-teman. Nah, khususnya yang kata kerja yang verb 2-nya sama dengan verb 3-nya, ya. Contoh study, kemudian verb 2-nya studied, ya. Kemudian verb 3-nya juga studied. Nah, ini terkadang yang membuat bingung, ya, atau membingungkan teman-teman dalam mengatakan atau mengucapkan bahasa Inggris, ya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar bagaimana cara menggunakan atau mengaplikasikan penggunaan, ya, kata kerja bentuk kedua atau verb 2 dengan kata kerja bentuk ketiga, ya. Dan juga konteks, ya. Itu yang pertama tadi dari sisi penggunaan kata kerja yang ada ed-nya. Nah, yang kedua adalah tentang konteks, ya. Tentang konteks, maksudnya gimana? Konteks itu di mana sih atau seperti apa sih kondisi di mana kita menggunakan kata kerja bentuk kedua, dan seperti apa sih kondisi di mana kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga di present perfect, ya. Nah, coba kita lihat dulu di sini. Kalau misalkan, ya, saya ada sebuah kondisi begitu, ya. Ada sebuah kondisi, misalnya di sini 2020, ya. Di sini 2020. Kemudian misalkan di sini saya 2016, 2015 misalnya, ya. 2015. Nah, kalau saya mengatakan, oke, kalau saya mengatakan begini, saya misalnya di Bandung, ya, saya di Bandung. Nah, ini, ya, begini. Saya mengunjungi Bandung pada tahun 2015, ya. Jadi saya bercerita di sini, oke, saya bercerita pada tahun 2020, oke. Nah, saya menceritakan kejadian pada tahun 2015. Misalnya begini. I visited, ya, I visited. Oke. I visited Bandung. Saya mengunjungi Bandung, ya. In 2015, ya. In 2015. Gitu, ya. Jadi, kalau misalkan kejadiannya, ya, teman-teman, kalau kejadiannya itu terjadi pada tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya atau masa lalu, maka kita menggunakan di sini adalah visited, yaitu menggunakan kata kerja bentuk kedua, ya, visited. Nah, penandanya apa? Ini pakai in. Di in itu hanya pada saat itu saja, ya. Nah, kemudian kalau misalnya present perfect gimana? Nah, present perfect ini kita gunakan untuk menandakan, ya, sesuatu yang dilakukan dari dulu sampai sekarang, ya, atau sesuatu yang sudah terjadi berulang kali dan kuantifikasinya atau jumlahnya dihitung dari dulu, dari awal terjadinya sampai kemudian sampai saat ini, ya. Maka disebut dengan present perfect, ya. Nah, kenapa disebut dengan present perfect? Nah, ini kita harus pelajari dulu filosofinya, ya. Jadi kalau misalnya 2020 ini disebut dengan present, ya. 2020. Present itu artinya sekarang, kan? Present. Oke, sekarang. Nah, kemudian perfect. Perfect itu adalah artinya sempurna, ya. Sempurna. Jadi present perfect itu artinya adalah bahwa
sesuatu yang kejadiannya ya terhitung dari dulu sampai sekarang sempurna ya, sempurna kita menghitungnya atau sempurna dilakukannya. Nah, kita hitungnya. Misalnya begini, saya orang Jakarta misalnya ya, saya orang Jakarta dan ada teman saya bertanya kepada saya, halo Mr. Umar, sudah berapa kali Anda ke Bandung? Ya, sudah berapa kali Anda ke Bandung? Nah, dia bertanya kepada saya pada tahun ini, pada tahun 2020 ya. Nah, saya ke Bandung itu beberapa kali ya, misalnya 2015, oke. Kemudian misalnya pada tahun 2016 saya juga ke sana. Kemudian 2017 saya ke Bandung lagi, kemudian 2019 saja dengan berbagai agenda. Nah, berarti saya ke Bandung berapa kali? 4 kali ya. Jadi kemudian 2016, 2, 3, 4 ya. Nah, berarti saya mengatakan saya mengunjungi Bandung sebanyak 4 kali ya. Jadi kejadian-kejadian pada tahun 2015, kemudian 2016, 2017 dan 2019 itu kita hitung ya. Kita hitung bahwa dari dulu sampai sekarang ya, dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ini saya sudah mengunjungi Bandung sebanyak 4 kali ya. Berarti apa? Nah, saya sudah dalam bahasa Inggris sudah itu kita masukkan atau kita mengatakan menjadi have ya. I have, seperti itu ya. I have visited Bandung for selama atau sebanyak ya, I have visited Bandung 4 times. Saya telah mengunjungi Bandung sebanyak 4 kali. I have visited ya. Jadi kalau misalkan kenapa kita menggunakan have ya? Kenapa kita menggunakan have? Karena menandakan telah ya. Karena menandakan telah atau sudah berlangsung. Nah, ya, telah di situ ya. Nah, perhatikan visited di sini ya, meskipun tulisannya sama ya. Di sini ada visited, kemudian di sini juga ada visited. Nah, tapi secara kelas kata ya, dalam hal ini jenis kata kerjanya itu berbeda teman-teman ya. Nah, kalau di simple past dia menggunakan bentuk kedua ya, verb 2. Karena kita tahu bahwa verb satunya adalah visit, kemudian verb 2-nya adalah visited, kemudian verb 3-nya juga adalah visited ya. Nah, jadi kebetulan saja visited ini verb 2-nya sama dengan verb 3-nya ya, visited. Nah, berbeda ketika misalkan saya menggunakan kata kerja yang menggunakan kata bentuk kedua dan ketiga yang berbeda ya. Nah, contoh, apa kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga yang berbeda ya? Misalnya write. Ya, write ini menulis verb satunya. Kemudian verb 2-nya adalah apa? Wrote. Nah, verb 2-nya adalah wrote. Kemudian verb 3-nya ada apa? Written. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini itu tidak membingungkan ya. Ketika nanti misalnya kita mengerjakan soal-soal khususnya TOEFL misalnya ya, itu tidak membingungkan karena kita udah tahu, ini adalah verb 2, wrote atau written. Nah, tapi kalau misalkan ed, nah di sana nanti kita akan kebingungan. Apakah ini adalah verb 2 atau verb 3 ya. Maka kita tidak belajar pada tataran bagaimana formulanya ya, tapi kita belajar konsepnya dulu ya. Kita belajar konsepnya bahwa kalau kita menggunakan simple past atau menyatakan sebuah kejadian yang terjadi pada masa lampau, maka kita menggunakan verb 2-nya ya, atau kata kerja bentuk kedua. Nah, kemudian kalau misalnya kita menggunakan untuk suatu kejadian yang sudah berlangsung dan efeknya terhitung sampai sekarang, maka kita menggunakan yang disebut dengan present perfect ya, present perfect. Jadi sempurna sampai sekarang. Nah, ini adalah disebut dengan
perbedaan penggunaan simple past dengan present perfect ya. Jadi teman-teman harus menggunakan atau menambahkan di sini kata kerja bantu, yaitu kata kerja have ya. Nah, itu perbedaan dari sisi penggunaan kata kerjanya ya. Nah, dari sisi konsep, perhatikan teman-teman. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau simple past kita menggunakan konsep bahwa kejadiannya hanya terjadi pada saat itu saja. Ya. Tapi kalau misalkan present perfect, kejadiannya kita hitung berapa kali misalnya ya. Sudah berapa kali kita melakukan itu di masa lampau, dan disitulah kita hitung dia sebagai sebuah kejadian ya. Nah, kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, nah itulah perbedaan dari present perfect dengan simple past ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana pola-pola dari sebuah perfect ya, kejadian perfect yang selanjutnya ya, yang kalau ini adalah present perfect, kemudian nanti kita akan belajar misalkan ada lagi disebut dengan present perfect continuous ya. Nah, apa perbedaan dari present perfect dengan present perfect continuous ya. Nah, kalau continuous ya, continuous itu adalah sesuatu yang sedang berlangsung. Oke, sesuatu yang sedang berlangsung. Nah, kalau tadi have visited itu dia hanya sesuatu yang berulang ya, sesuatu yang berulang, tidak terjadi secara terus-menerus. Ya, tidak terjadi secara terus-menerus. Tapi kalau misalkan kita tambahkan continuous, present perfect continuous, maka kejadian itu adalah kejadian yang dari dulu ya, dari dulu sejak 2015 sampai sekarang itu terjadi ya. Dari dulu sampai sekarang itu terjadi secara terus-menerus. Misalnya misalnya gini, sudah berapa lama Anda mengajar bahasa Inggris gitu ya? Sudah berapa lama Anda bekerja di sini? Oh, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Nah, misalnya seperti ini. Jadi sudah bekerja, tapi masih sedang bekerja sampai sekarang ya. Jadi sejak 2015, 2016 sampai seterusnya, sampai sekarang itu masih sedang. Nah, kalau kejadiannya seperti itu ya, kejadian seperti itu berarti kita tidak menghitung dia ya, perbedaannya dengan present perfect tadi. Kalau present perfect tadi dia berulang seperti ini ya, berulang seperti ini. Nah, tapi kalau continuous dia terus-menerus berlangsung. Dia terus-menerus berlangsung ya. Jadi dari 2015 gitu kan sampai kemudian tahun 2020 dia terus-menerus bekerja di sana. Tidak berpindah-pindah ke tempat yang lain ya. Nah, konsep ini disebut dengan present perfect continuous. Itu sebuah kejadian yang dihitung dari masa lampau ya, terus terjadi sampai saat ini. Nah, itulah disebut dengan present. Present itu kita tahu bahwa dia kenanya sampai sekarang, present, oke. Kemudian kenapa disebut dengan perfect? Karena telah berlangsung dari dulu sampai sekarang. Dan kemudian kenapa disebut dengan continuous? Karena masih sedang berlangsung sampai sekarang. Ya. Maka konsepnya kita harus menambahkan, kita harus menambahkan di sana satu lagi tambahan kata bantu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya begini ya, teman-teman ya. Jadi I have, masih menggunakan have ya. Kita masih menggunakan have. Nah, oke. Kemudian kita menggunakan kata bantu been ya, kata bantu been. Kemudian untuk menandakan continuousnya kita menggunakan verb ing ya. I have been teaching. Oke. I have been ya. I've been. Nanti kita singkat di sana. I have been teaching English seperti ya. Oke. For 5 years. Oke. I have been teaching English for 5 years. Kalau tadi kita lihat ya, I have bertemu dengan verb 3 ya, visited. Nah, sedangkan kalau present perfect continuous dia menggunakan been ya.
menggunakan kata bantu been, kemudian menggunakan teaching ya. Nah, kenapa di sana menggunakan ing? Karena continuous itu harus ada unsur ing-nya. Oke? Harus ada unsur ing-nya. Nah, kemudian kenapa menggunakan been? Nah, karena sebuah continuous ya, verb continuous ing itu harus didahului oleh kata bantu. Nah, kata bantu di perfect sendiri ketika misalkan berhadapan dengan verb ing ya, atau berkaitan dengan verb ing, maka kita menggunakan kata bantu been ya. Kenapa? Karena been ini adalah kata bantu ketiga ya, kata bantu verb 3 dalam susunan kata bantu atau kata kerja dasar. Ya, kita tahu sendiri bahwa kata kerja dasar itu kata kerja aslinya adalah be, kemudian is, am, are, kemudian itu yang verb satunya, kemudian untuk verb 2-nya adalah was atau were, kemudian verb 3-nya adalah been. Nah, kemudian yang terakhir untuk continuousnya biasanya kalau untuk dipasifkan ini adalah being. Nah, ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan kapan kita menggunakan been dan kapan kita menggunakan being ya. So, if I have to say saya sedang ya, saya sudah dan masih sedang mengajar bahasa Inggris di sini ya selama 5 tahun. So, we have to say I've been teaching English for 5 years. Ya. Nah, itulah perbedaan dari simple past, oke, dan kemudian present perfect dan juga kemudian apalagi satu yang terakhir adalah present perfect continuous ya. Nah, teman-teman harus bisa membedakan ketiga tenses ini. Kenapa? Karena banyak orang ya, banyak orang atau banyak teman-teman yang bingung bagaimana cara menggunakannya. Ya. Nah, sekarang itu baru versi aktif ya. Itu baru versi aktif dari sebuah tenses. Oke, itu baru versi aktif dari sebuah tenses. Ingat bahwa bahasa Inggris mempunyai kata kerja aktif dan juga kata kerja pasif ya. Nah, visited ini kan kata kerja aktif ya. Kata kerja aktif. Mengajar juga kata kerja aktif. Nah, bagaimana menyusun, bagaimana kita menyusun sebuah kata kerja pasif di tiga tenses ini ya. Di tiga tenses ini. Nah, kita akan menjelaskannya di slide selanjutnya ya. Di slide selanjutnya kita tambah pages dulu. Oke. Nah, ya. Jadi kalimat aktif itu kita belajar dulu bahwa konsep kalimat aktif itu adalah ada subjeknya, kemudian ada verb, dan kemudian ada objeknya. Ya. Nah, misalnya saya menggunakan salah satu contoh simple past di kalimat aktif dulu ya, di kalimat aktif dulu. Misalnya begini. Umar, repaired, the bike yesterday. Umar repaired the bike yesterday. Nah, perhatikan ya. Ini kita menggunakan, di kalimat ini kita menggunakan simple past ya. Umar repaired the bike yesterday. Verb 2, Verb 2 ya. Di sini verb 2-nya. Nah, bagaimana cara menggunakan kalimat tersebut atau bagaimana cara mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat pasif? Ya. Nah, sekarang kita belajar konsep dari kalimat pasif ya. Jadi konsep ini adalah konsep yang kita gunakan untuk seluruh kalimat dalam bahasa Inggris. Ya, saya hanya memberikan contoh untuk kalimat simple past ya. Jadi begini. Sebuah subjek dan verb ya, di kalimat aktif. Di kalimat aktif ya. Ketika kita menggunakannya atau kita ingin mengubahnya ke kalimat pasif, maka syaratnya ya ada dua ya. Yang pertama konsepnya kita nantinya kata kerja itu mengubahnya menjadi yang disebut dengan be ya, kata bantu. Kata bantu itu bisa be. Nah, be itu nanti kan ada macam-macam, ada be, kemudian ada was ya, ada were,
Oke, kemudian ada been, kemudian ada being, ada is, ada are, dan seterusnya. Nah, ya, ini adalah kata bantu. Atau teman-teman biasa mengatakannya sebagai to be, ya. Ini adalah kata bantu. Itu yang pertama, ya, syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah nantinya kata kerja harus berbentuk verb 3, ya. Verb 3. Ya. Nah, jadi tadinya ada subjek, verb, dan objek di sini, gitu kan? Ada objek di sana. Nah, maka nanti kita akan belajar mengubah kata kerja aktif ini, ya, repair ini, kita akan mengubah dia menjadi bentuk pasifnya. Jadi yang tadinya Umar memperbaiki sepeda kemarin, nah pasifnya adalah sepeda itu diperbaiki oleh Umar kemarin, ya. Nah, ini terkadang banyak yang salah dalam menggunakan kalimat pasif, ya. Mungkin kalau kalimat aktifnya banyak yang sudah betul cara menggunakannya, ya. Baik itu di simple past, kemudian tadi present perfect, dan mungkin juga digunakan dalam present perfect continuous, ya. Tapi kalau misalnya menggunakannya dalam kalimat pasif, nah inilah yang bikin membingungkan, ya. Ini yang banyak sekali teman-teman yang bingung dalam menggunakan kalimat tersebut. Nah, ya, yang pertama kita gunakan dulu di simple past, ya. How to convert, ya, simple past yang aktif menjadi pasif, ya. Nah, ingat konsepnya. Oke, kita lihat dulu. Umar repaired the bike yesterday. Oke. Nah, berarti bagaimana pasifnya? Yang tadinya di sini Umar, ya, kita tulis ulang lagi. Umar repaired the bike yesterday. Kita ubah, ya. Kita ubah menjadi 2. Nah, kita ubah menjadi pasif. Ya. Ini aktif, kemudian ini pasifnya. Nah, berarti apa? The bike ini kita taruh di depan, ya. The bike. Oke, the bike. Nah, kemudian repeat ini harus kita bagi 2, ya. Repeat kita harus bagi 2. Bagaimana caranya? Nah, yaitu kita ubah dulu ke bentuk ketiga. Nah, kebetulan saja bentuk ketiga repeat itu adalah repeat itu sendiri, ya. Jadi bentuk ketiga dari repeat ini adalah repeat juga. Oke, sehingga di sini kita tulis dulu repaired. Oke. Repaired. Oke, di sini repaired. Nah, kemudian kita masukkan kata bantunya, ya. Nah, kita sudah tahu bahwa kata bantu untuk verb 2 itu kita menggunakan was atau were, ya. Nah, tapi karena di sini bike ini adalah tunggal, oke, singular, maka kita menggunakan was. So, the bike was repaired by Umar yesterday. Nah, begitu teman-teman, ya. Jadi sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali kita mengkonvert dari kalimat aktif, ya, Umar memperbaiki sepeda kemarin, kita ubah menjadi kalimat pasif, yaitu sepeda itu diperbaiki oleh Umar kemarin. Begitu kan? Nah, oke, ya. Jadi nah, ini adalah cara mengubah simple past, oke, simple past dari aktif menjadi pasif, ya. Nah, kemudian kita masuk, ya, kita tulis dulu, ya, kita tulis dulu bahwa ini adalah simple past. Oke. Nah, simple past dari aktif ke pasif, ya. Jadi dari aktif ke pasif. Jadi ingat, semuanya atau selamanya kata kerja di aktif itu kita ubah ke pasif dengan cara menambahkan satu kata bantu dan mengubah kata kerja menjadi
kata bentuk ketiga, ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ya, kita lihat lagi tadi simple past. Nah, kemudian kita tambah lagi. Sekarang kita membuat konsep pasif dari present perfect, ya. Nah, sekarang kita menggunakan konsep pasif dari present perfect. Sorry. Nah, ini present perfect, ya. Nah, kita tahu ya, kita ulangi lagi bahwa present perfect itu contohnya begini ya, misalnya Umar sudah memperbaiki sepeda itu sebanyak 3 kali ya. Misalnya memperbaikinya tahun 2013, 2017 dan kemudian terakhir kemarin 2019. Sehingga saya mengatakan begini, Umar has repaired, gitu kan? Umar has repaired the bike 3 times. Nah, ini pola present perfect ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengubahnya menjadi pasif ya? Nah, ingat bahwa konsep dari present perfect itu ya adalah ada has-nya atau have-nya, kemudian verb 3 ya. Perhatikan. Jadi ini syarat wajib dari sebuah present perfect, ada 2 unsur, yaitu unsur kata bantunya has atau have, kemudian kita menggunakan verb 3-nya. Ya, ingat bahwa repair di sini bukan verb 2 ya, tapi dia adalah verb 3 ya. Konsepnya ingat present perfect itu has atau have. Nah, sekarang ini yang aktifnya ya, kita masukkan dulu bahwa ini yang aktif. Sekarang bagaimana yang pasifnya? Nah, tadi kita sudah belajar ya, kita lihat dulu nih. Pasif itu adalah mengubah kata kerja menjadi kata kerjanya menjadi 2 ya. Ya, kata kerja aktivitasnya menjadi 2, yaitu ke bentuk to be-nya, kemudian ke bentuk verb 3-nya. Nah, kalau di perfect sendiri ya, kata bantu yang digunakan itu adalah been. Ya, tadi kalau misalnya kita menggunakan simple past, dia menggunakan was atau were. Kalau menggunakan simple present, is atau are atau am. Nah, kalau misalnya verb 3 kita menggunakan perfect ya, kita menggunakan been. Oke, kita menggunakan been. Berarti apa? Nah, jadi yang tadinya di sini repaired ya, ini verb cuma 1 ya. Kita lihat di sini. Verb 3, maka nanti harus kita bagi 2. Nah, coba kita masukkan dulu ya, the bike. Sepeda itu sudah diperbaiki sebanyak 3 kali oleh Umar. The bike. Nah, oke, kata bantunya turun dulu ya. Oke, the bike has. Tetap turun has-nya ya. Tetap turun has-nya. Oke. Nah, ini 1. Nah, kemudian, kita akan bagi 2 nih. Kata repair-nya kita bagi 2. Yang 1, ingat tadi konsepnya? Yang 1, repair ini harus menjadi verb 3, ya. Nah, kemudian yang 1, repair ini harus kita cari atau kita gunakan kata bantunya ya. Kata bantu dari verb 3 itu adalah been itu sendiri. Nah, gitu ya. Nah, berarti apa? The bike has been, has been repaired, by Umar three times. Ya, jadi sepeda itu sudah diperbaiki ya, masih ada sudahnya ya. Jadi has ini tidak boleh dihilangkan ya, karena ini menandakan dia sebagai perfect. Jadi sepeda itu has telah diperbaiki. Nah, diperbaiki itu ada been-nya, kemudian ada repair di sini. Ya, nah kita sudah belajar tadi bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi pasif di present perfect ya, di present perfect.
Oke, nah terakhir kita belajar di apa? Simple present ya. Nah, kalau simple present atau simple past itu tidak terlalu sulit lagi ya. Kita review dulu sebelumnya ya. Nah, yang pertama tadi kita belajar tentang perbedaan dari simple past, I visited Bandung ya, menurut dua. Kemudian kita menggunakan present perfect, ada have-nya atau has-nya plus verb 3. Kemudian I have been teaching, ini adalah continuous ya, present perfect continuous. I have been teaching English for 5 years. Ya. Nah, kemudian kita menggunakan simple past ya, repeat, dan kita ubah ke bentuk pasif ya. Jadi yang tadinya verb 2, saya satu verb 2 aja, kita ganti ke kata bantu was-nya dan juga ke kata bentuk ketiga repaired. Itu simple past-nya. Nah, kemudian selanjutnya di present perfect-nya Umar has repaired ya. The bike, menjadi pasifnya adalah the bike has been repaired by Umar 3 times. Nah, oke, kemudian yang terakhir, yang terakhir ini adalah bagaimana mengubah present perfect continuous tadi ya menjadi bentuk pasifnya ya. Kita ulangi dulu kalimatnya ya, kita cari kalimat baru. Misalnya begini. Saya telah menulis buku ini selama 2 tahun ya. Jadi misalnya sejak 2018 sampai sekarang saya masih nulis buku nih karena mungkin banyak yang harus saya ketik gitu ya, sehingga sangat lama. Nah, sehingga saya mengatakan begini, aktifnya ya, kalimat aktifnya. I have ya kan been, I have been writing the book for 2 years. Nah ya, I have been writing the book for 2 years. Saya sudah menulis buku ini selama 2 tahun. Nah, ini ingat lagi ya bahwa konsepnya adalah perfect, oke, present perfect continuous. Nah, ingat ini ada continuous ya. Ini ada perfect, kemudian present continuous. Jadi konsepnya adalah present perfect continuous. Nah, bagaimana mengubah kalimat ini menjadi kalimat pasif ya? Jadi kita pindahkan dulu. Jadi kalimat pasifnya dari berarti apa? The book-nya kita pindahkan ya. The book. Oke. Nah, kemudian have-nya turun ya. Have-nya ini harus turun. Jadi telah itu harus tetap ada ya. Nah, karena the book ini singular ya, maka kita menggunakan bukan lagi have ya, tapi has. Nah, gitu kan? The book has apa? Nah, sekarang kita mempunyai 2 kata kerja ya. Kita mempunyai 2 kata kerja lagi di sini yang tersisa. Nah, kita tahu bahwa ketika kata kerja aktif ya, ada 1 maka dia akan terbagi 2. Nah, kemudian kalau misalnya dia ada 2, maka pasti dia akan terbagi 3 ya. Nah, kenapa terbagi 3? Karena bin ini tetap masuk ya. Bin ini tetap masuk, dimasukkan ya. Nah, kemudian juga writingnya inilah yang akan kita bagi 2 nantinya ya. Ingat bahwa yang terbagi 2 itu adalah kata aktivitasnya ya. Nah, sehingga kita masukkan ya bin lagi di sini. Bin harus tetap karena menandakan bahwa dia adalah bagian dari continuous ya, konsep continuous. The book has been, telah. Oke, nah kemudian di writingnya ini sendiri harus kita turunkan juga ya, harus kita turunkan juga. Bagaimana caranya? Nah, kita bagi 2 ya. Jadi writing ini akan terbagi 2, yaitu konsep atau bagian to be-nya atau kata bantunya dan juga verb 3-nya ya. Nah, kita tulis dulu di sini verb 3-nya. Jadi writing ini verb 3-nya adalah written ya. Sini the book. Oke. Dan oke. Nah, sekarang yang menjadi kata bantu untuk
writing ini, ya. Apa kata bantunya teman-teman ya? Nah, coba kita lihat di sini tadi bahwa kata kerja bantu ya yang digunakan itu ya kalau misalnya untuk continuous adalah being ya, adalah being. Kalau tadi perfect menggunakan been, kalau misalnya continuous menggunakan being ya. Nah, sehingga di sini ya the book has been. Nah, kata bantunya kita harus tambahkan ya, tetap been ini ada ya karena menjadi penanda untuk continuous tadi been. Nah, kita masukkan satu lagi yaitu being. Being. The book has been being written by me, gitu ya. By me selama 2 years. Nah, ya. Jadi inilah pola kalimat pasifnya. Kemudian di atas tadi adalah pola kalimat aktifnya. Ya. So, you have to use these tenses in your conversation correctly. Ya. Jadi jangan ketukar ya, jangan ketukar-tukar. Ini yang merupakan simple past, kemudian present perfect, dan juga present perfect continuous ya. Nah, itu aja dulu materi dari saya tentang bagaimana cara menggunakan 3 tenses ini baik di kalimat aktifnya maupun di kalimat pasifnya ya. Nah, nanti di video-video selanjutnya atau di materi webinar selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis tenses yang lain atau materi-materi yang lain ya. Nah, atau nanti di grup WhatsApp kita akan bisa belajar lebih dalam lagi dan teman-teman juga bisa bertanya. Nah, sehingga teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris nantinya pada saat melakukan wawancara ya, when you speak out, atau misalnya menulis bahasa Inggris, dan juga pada saat menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia maupun sebaliknya dari bahasa Inggrisnya ke bahasa Inggris ya. Nah, itu aja dulu dari saya. Terima kasih, sukses bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses bagi Anda.